Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenapa Allah menciptakan cicak kalau hanya untuk dibunuh. Ternyata ini rahasia di baliknya. Cicak adalah salah satu binatang yang sangat legendaris dalam sejarah agama Islam. Reptil merayap berkaki 4 yang sering terlihat berkeliaran di dinding dan langit-langit rumah ini dikategorikan sebagai hewan terkutuk hingga akhir zaman. Hal ini dikarenakan cicak disebut sebagai binatang perantara setan yang memusuhi dakwah. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kisah cicak dalam sejarah perkembangan Islam yang legendaris ini terjadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh Namrud. Namrud adalah seorang raja yang pertama kali mengaku sebagai Tuhan dari kerajaan Babilonia, atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Dalam peristiwa ini dikisahkan terdapat 2 ekor binatang yang turut berperan, yakni semut dan cicak. Jika semut berpihak pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak malah berpihak kepada sang raja Namrud. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seekor burung berkata, mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Dari peristiwa tersebutlah akhirnya banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimana peranan cicak dalam mempersulit penyebaran Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis Muslim yang mengisahkan bahwa cicak adalah tersangka utama yang meniup dan memperbesar kobaran api sehingga membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu, cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid dan keikhlasan para pejuang syarah Riyadhus Shalihin. Sunnah membunuh cicak. Hukum membunuh cicak dalam agama Islam adalah sunnah. Hal ini disebabkan oleh kisah cicak yang akhirnya berpihak kepada Namrud untuk ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak yang mendapat gelar sebagai hewan fasik dari Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menyebutkan kilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Al-Munawi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Berlanjut dari hadis tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini? Aisyah menjawab, kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain didasarkan pada kisah cicak yang memusuhi dakwah, anjuran untuk membunuh cicak dalam agama Islam juga didasarkan pada hal-hal logis seperti pengaruh negatif cicak terhadap kesehatan manusia. Setelah dilakukan penelitian panjang, diketahui bahwa cicak mengandung bakteri yang berbahaya yang dapat menyebabkan sakit perut dan meracuni makanan. Selain itu, dalam kajian Al-Asbah An-Nazoir, Imam Suyuti menyebutkan bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Maka ia tidak boleh dibunuh, justru dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah binatang yang di dalamnya mengandung bahaya dan tidak bermanfaat bagi tubuh, maka dianjurkan untuk dibunuh. Contohnya adalah seperti ular dan binatang-binatang berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang di dalamnya mengandung manfaat positif bagi tubuh, namun sekaligus juga berbahaya bagi manusia. Maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah seperti burung elang. Terakhir yang keempat adalah jenis binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya bagi manusia. Maka ia tidak diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah seperti ulat, serangga dan lainnya. Dari keempat jenis binatang yang dijelaskan di atas, maka jelaslah bahwa cicak yang terbukti dapat membahayakan manusia dan meracuni makanan ini sangat dianjurkan untuk dibunuh. Pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara positif yang tidak wajib dilakukan oleh umat manusia. Akan tetapi, jika dilakukan, maka ia akan mendapatkan pahala dan manfaat lainnya. Dalam membunuh cicak pun, sudah tentu akan ada pahala yang menyertainya. Mengenai hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Cicak mengandung bakteri E. coli.
Mikroba yang terkandung dalam cicak bisa menyebabkan sakit perut dan membahayakan kesehatan tubuh. Maka harus hati-hati jika ada makanan atau minuman yang kejatuhan kotoran cicak. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari, karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya, termasuk salah satunya jika cicak menjilatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu serta tutuplah bejana serta wadah-wadah makanan dan minuman kalian." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembahasan mengenai hukum membunuh cicak dalam agama Islam ini. Semoga pembahasan dalam artikel ini dapat menambahkan khazanah keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.